Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yakni di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bermajelis taklim. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat sehat dan waktu luang, yang kedua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, nikmatani mabunun fi makatsir minan asasiyat wal farad. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Mudah-mudahan kita dimasukkan di dalam kategori orang-orang yang itu, yakni yang mensyukuri nikmat sehat dan waktu luang. Dan kita dengan bermajelis taklim ini adalah termasuk di antara cara yang paling jitu untuk menambah keimanan. Karena apa? Karena majelis taklim itu setara dengan jihad, yakni wadir watu sanamihul jihad, sedangkan bermajelis taklim setara dengan jihad. Sehingga bertambah iman yang sangat luar biasa di majelis taklim itu, sehingga iman kita nanti kuat, iman kita itu sempurna. Jika iman sempurna, maka termasuk sebagaimana yang disabdakan Nabi, yakni ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan perkaranya seorang mukmin. Inna amrohu kullahu khair, semua perkaranya yang menimpa dia itu adalah menjadi baik. Jadi kabeh perkara sing menimpa kita itu akan menjadi baik. Baik itu berupa musibah, baik berupa ujian berupa musibah maupun ujian berupa nikmat, semuanya baik jika dia sudah menjadi mukmin yang sempurna. Nah, carane piye? Paling tidak itu sering menghadiri majelis taklim, paling tidak minimal itu 1 pekan sekali, itu minimal. Kalau bisa memang itu minimal, karena sahabat-sahabat Nabi dulu itu membuat majelis taklim itu, sebagaimana Ibnu Abbas itu membuat majelis tafsir sepekan sekali. Jadi itu penting untuk mengeces iman sebenarnya. Ben iso dadi wong momen sing sempurna imane. Nek sempurna imane enak kok. Iki ajaban li amril mukmin, terus Nabi, ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan perkaranya seorang mukmin. Inna amrohu kullahu khair, semua perkaranya itu adalah baik-baik saja. Walaysa dzalika illa lil mukmin, tidaklah demikian, yakni tidak baik-baik saja kecuali orang yang mukmin yang sempurna. Nek mau wong iman-iman biasa kena musibah dhek loro kabeh, tapi nek wong mukmin tidak, nanti dia sabar nggih. Jadi in asobadu sarra syakara fakana khairlahu, jika menimpa kepadanya sesuatu yang menyenangkan, karunia dari Allah berupa nikmat, dia bersyukur nggih. Fakana khairlahu, maka syukur itu baik baginya, dia akan bertambah nikmatnya dari Allah Subhanahu, dia sebabkan bersyukur nggih. Wa in asobatu dzarra sabara fakana khairal lahu, ketika menimpa sesuatu yang tidak menyenangkan dia sabar, dan sabar itu baik baginya. Jadi kita disuruh bersabar, dan ini tidak hanya dalam hal
pekerjaan, tidak hanya dalam hal apa itu ya pekerjaan, terusan rezeki nggih, dan juga bahkan dalam hal berkeluarga nggih. Ya sebagaimana misalnya duwe bojo pure itu juga musibah. Dan jika dia seorang mukmin tidak mudah untuk mentalak istrinya ketika istrinya pure nggih. Utawa suaminya ketika galak istri tidak mudah minta dicerai nggih. Apa solusine? Sabar nggih. Solusine sabar nggih. Mulane ning gone apa Al-Qur'an niku ya ini wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi bojo dikon nyerawungi bil ma'ruf dengan cara yang baik. Baik di sini bil ma'ruf bae apa, Pak? Ba'lil ilsaq maknane sentuhan. Nyerawungi dengan cara ma'ruf maksudnya dengan cara pengertian. Jadi ngerti. Lah piye bojone misale capek bar duwe acara misale bar masa-masa capek ya toh isih dikongkon ngene kongkon ngono ya ndak harusnya pengertian mungkin nek ketok capek dipijit bisa seperti itu enggak harus sing lanang tok njaluk pijit terus ya mboten iku jenenge apa wa ashiruhunna bil ma'ruf ndelok keadaan dia harus tahu nggih sebagaimana kemarin iki termasuk nasihat dari teman-teman kula sing diantara mereka itu yang mengeluh tentang keluarga nggih. Mereka bahkan ada istrinya yang minta dicerai, ada suaminya yang mudah mencerai istrinya. Itu dikarenakan ini tidak mengamalkan ini. Yani wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bil ma'ruf ba'lil ilsaq maknane dengan sentuhan kasih sayang dengan penuh pengertian. Itu maknane. Jadi gak sekedar sing penting wis tak kei duit, ndak seperti itu. Wis duwe duit dicukupi, ndak seperti itu. Makanya kemarin ada yang mengeluh juga nggih. Jadi antarane penyebab istri njaruk cerai. Jadi ono penyebab istri njaruk cerai gara-gara dijak tuku sesuatu, bojone wah mergawe sik lah aku ki wah mergawe lagi sibuk gara-gara itu minta cerai, Pak. Lha iku karena apa? Karena mungkin dari ada hal-hal sesuatu yang sebelumnya sehingga apa? Sehingga dia itu caranya bukan seperti itu. Cara mempergaulinya harus dengan ma'ruf nggih. Jangan misalnya sik ambek marah-marah mekoro isek kerja bisa ditinggalkan. Ayolah jalan-jalan dhisik misalnya. Tidak masalah sebenarnya dan justru dengan berbuat seperti itu yaitu keluarga akan berjalan dengan baik nggih. Lane ning kono wa ashiruhunna bil ma'ruf. Terus fa in karihtumuhunna nggih. Nek kowe gak seneng di antara akhlak utawa apa iku sifate bojoem nggih. Fa'asa antakrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira nggih. Dikongkon sabar nggih. Dikongkon sabar bisa jadi nggih. Apa iku ora alam seneng sesuatu ning gone sifate bojomu iku mau, misale bojomu cerewet, bojomu gampang marah misale nggih. Ora iku nek ndek bojomu dikongkon sabar, ora kok dikongkon megat mboten. Kongkon sabar karo Allah Subhanahu wa taala nggih. Bisa jadi sing benci ku mau sing begitu apa wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Allah menjadikan dari sifat yang kamu benci itu adalah kebaikan yang banyak. Di antara kebaikan pertama dia disuruh sabar. Dengan sabar dia dapat pahala. Lho kan ngono asline. Dengan sabar dia dapat pahala gitu. Iku di antara apa? Di antara wa yaj'alallahu fi khairan katsira nggih. Allah menjadikan pada pasangannya tersebut misalnya sesuatu yang tidak disukai itu kebaikan yang banyak. Di antaranya itu tadi nggih. Di antaranya apa mau? Dia bersabar dengan sesuatu yang dia tidak suka, akhirnya apa? Dapat pahala yang banyak itu. Bukan itu saja, bisa jadi ada hikmah-hikmah yang lain sebagaimana musibah-musibah yang lain. Tak kasih contoh kemarin nih, misalnya musibah budal ngaji bane bocor. Iku diantare kan musibah juga. Akhirnya apa? Gak sido budal nambal ban gone ado. Gitu. Bisa jadi itu karena apa? Kita seandainya tidak bocor bisa jadi di tengah jalan terjadi kecelakaan itu diantara hikmah dan bisa jadi juga sampean dimari bojone sehingga gak sido budal mergawe ngene gara-gara gak sido mergawe misale. Iya toh? Gara-gara pokon ngeterno tuku duren misale, saiki penggaweanku urung bar misalnya. Jangan seperti itu. Bisa jadi ada hikmahnya itu. Ada hikmah di balik itu. Mungkin seandainya sampean kerja bisa jadi kebacok. Kan ngoten. Itu ketika kita mau mengambil hikmahnya, hidup itu kan enak. Mulane ning kene masuke iki mau sing bersabar masuke dadi wong sing iman nggih. Iman sing sempurna nggih. Nah nek gelem ngono kabeh enak nggih. Enak mergo apa asline kan nek ning gone ayat Al-Qur'ane wong nek wis digei pasangan Allah, iku tujuane apa?
litas kunu ilaiha supaya tenang, tapi kenyataannya malah tukaran malah rame. Mergo apa? Sing jelas nggih, rata-rata itu disebabkan di antara kedua belah pihak itu niatnya salah, niatnya nikah. Jadi dari awal niatnya mau cinta, seneng-seneng tok ngene iku. Uga diniati ibadah. Nek diniati ibadah lain, Pak. Ketika diniati ibadah bojone merengot dhewe sabar lah ganjaran ibadah. Kan seperti itu enak dia kan. Bojone ketok ayu menor terus senyum dhewe syukur ibadah lho. Jadi ibadah mulai dari awal diniati ibadah, seandainya bojone nyenengno dhewe syukur dadi ibadah, bojone nyebelno dhewe sabar dadi ibadah. Nek ngene insyaallah perceraian bisa dihindari. Dan kedua belah pihak seandainya tujuannya ibadah sudah enak, sudah berlayar itu rumah tangga itu nantinya. Nek sing lanang iku pas ketika awake capek mungkin kesel marah-marah, sing wedok sabar oleh ganjaran. Engko gentenan sing wedok kok pas marah-marah sing lanang sabar, sing lanang juga oleh ganjaran, sehingga selesai masalah keluarga itu enggak akan terjadi sampai parah nggih, sampai ono minta cerai dan lain sebagainya. Kuwi rugi. Mulane ngantek dulu iku kula diceritani guru kula nggih, mbah tenan mbah ora nggih. Wong critane gak ono riwayate masalahe. Critane jare biyen niku ana ulama iku, wonge ulama iku welek rupane maksude nggih. Duwe bojo, bojone wayu, ngono. Bojo-bojone wayu, jarene bojone, kowe mbak aku iki somben mlebu swarga. Kenapa? Aku mlebu swarga mergo sabar bojone elek ngoten lho. Mulane wis kadung nikah kok ternyata kok bojoku elek. Saya sabar kan ngoten nih. Heeh. Oleh Pak ganjaran iku cerita mbotenan ora, tapi nggih biyen aku tahu diceritani ngoten. Tapi di antara cerita saja nggih, tapi gak ono dalile mboten ngertos dalile kula iki. Jadi termasuk di antara bisa dijadikan hikmah, seandainya wis kadung ndek bojo kok ternyata suwe-suwe kok tak awasi bojoku kok elek, ya sabar itu lho. Kan ngono, sabar begini to. Sabar kan oleh ganjaran gitu. Nek niat awale ibadah gitu. Iya ta? Lah sing lanang mergo bojone ayu dhek syukur, dia juga dapat pahala juga surga nggih. Dadi mukmin yang sempurna nggih. Nah, di mukadimah ini tak tambahkan lagi nggih sebelum sampai bab nggih. Untuk apa nasihat bagi pasutri sing baru maupun pasutri sing lama nggih. Tadi itu nggih supaya apa itu mempertahankan pernikahan ya. Nek biyen niate urung bener, saiki ditata niat ibadah nggih. Maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di niat ibadah nanti semua selesai, terutama sing urung nikah iki. Nek ape nikah niat ibadah nggih. Ben engko nek nemok sesuatu sing elek sabar, nemok sesuatu sing apik syukur kabeh dadi ganjaran nggih. Terus kemudian melanjutkan kemarin nggih membahas tentang apa iku masalah. Sekarang kan masalah musim ape panen, urung panen, ana sing bakar, ana sing ngene nggih to. Nah, iku kan biasane akeh wong nebas nggih. Nah, mulane bagi sing petani iku hati-hati nek nebasno jagung nggih. Aja ngantek salah carane sehingga dadi gak sah akate. Ngoten nggih. Gak sah akate nggih. Termasuk di antara yang dilarang Nabi adalah apa iku membeli dengan taksiran yang di situ buahnya belum siap dipanen. Lagi bakar wis dibayar. Nggih, lagi bakar wis bayar itu tidak boleh nggih. Termasuk nek nggone fikih-fikih diarani apa iku transaksi ijon nggih. Ijon kecuali nggih nek memang dibeli isih bakar dibeli memang langsung dipanen memang untuk bakaran misalnya untuk dijual teles nggih. Utawa beli sing lagi kobot tapi tujuannya apa digawe dirit nggih. Jadi bisa langsung dipanen. Jadi membeli dengan taksirannya boleh ketika apa itu langsung dipanen. Tapi jika menunggu tukune isih ijo, dinteni garing lagi diunduh, maka ini tidak dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak hadis yang melarang. Kalau dibeli, tapi untuk di apa namanya dipupuk kembali, misalkan kan masih baru keluar kembang, kan dibeli. Dan kondisinya seperti itu. Lalu kita rawat kembali, itu boleh apa enggak? Itu insya Allah tetap masuk kategori ijon nggih. Insya Allah nggih. Karena sesuatu yang tidak jelas nggih. Iku kan termasuk nebas mulai saya karuk misalnya. Nggih. Tapi kalau belinya itu kita niatkan memang dealnya memang beli hijau itu, maksudnya kan kita taksir tapi beli kondisi masih
hijau. Iya, masih itu. Masih hijau tapi kira-kira mbok panen ketika sudah kering. Iya, Nah, itu masalah ya gitu. Karena nggak ada jaminan itu sampai finish, nggak ada jaminan gitu. Makanya ketika ternyata meskipun mbok pupuk, meskipun mbok rawat, ternyata ketera banjir rubuh, duit temi hilang. Nah, iya toh. Atau dipakan tikus. Ya, maka itu tidak boleh nggih. Maka itu tidak boleh nggih. Ini tak bacakan hadisnya ben lebih mantap nggih. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala nggih. Nah Rasulullah SAW an ba'ith thimari hatta yabdua solahuha. Nahal ba'i'u wal mubta' nggih. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah nggih, buah-buahan sehingga buah tersebut benar-benar terlihat nyata bagusnya, wis dadi nggih. Ibaratnya jagung wis siap dipanen. Nggih. Ibaratnya jagung wis siap dipanen. Nahal ba'i'u wal mubta' nggih. Nabi Rasul melarang bagi orang yang menjual maupun orang yang membeli, dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama nggih. Wa fi riwayatin wa kana idza su'ila an solahiha qala hatta tadhaba ahatuha nggih. Jadi ketika Nabi ditanya bagusnya buah itu bagaimana nggih? Ketika hilang bahayanya sehingga dipanen langsung selesai bisa wis gak bahaya maneh nggih. Terus kemudian naha nggih Rasulullah SAW an ba'ith thimari hatta tuzhiya nggih. Kila wa ma zahbuha nggih tahmaru wa tasfarru nggih. Jadi tunggali gedang bereng ngono misale gedang niki masalah biasane ning gone kurma nggih. Dadi sing dianggap bagus iki piye wae Rasulullah jare Rasulullah tahmaru wa tasfarru yakni ketika sudah terlihat sangat hitam atau kekuningan. Cara gedang wis siap ditegur. Nek orang siap tegur isih enom wis dituku, maka itu haram, tidak boleh. Muttafaqun alaih. Terus kemudian lagi nggih, nah harus ma'an bai'il inabi hatta yaswadda nggih. Nabi melarang nggih, jual beli inab, yakni anggur sampai dia itu menghitam. Anggur hitam iku nggih, nek wis menghitam, lagi dijualnya isih ijo gak boleh. Wan bai'il habbi hatta yastadda. Dan Rasulullah melarang dari menjual biji-bijian termasuk jagung, saya kan usah jagung nggih. Hatta yastadda sehingga dia mengeras. Wis atos ya, wis atau nek bakar iki sik rong atos. Nggih. Nek wis klobotane putih iku wis atos siap ditebang nggih. Iku baru boleh rawaul khamsah nggih. Terus kemudian lagi alasannya napa? Niki enten alasannya teng mriki nggih, satu hadis lagi nggih. Rasulullah SAW bersabda nggih, "Lau bi'ta min akhika, jika kamu menjual kepada saudaramu thamaron buah nggih. Wa asobadul jaihah, kemudian menimpa buah tersebut nggih bahaya, misalnya ketera angin, ketera banjir, kena wabah tikus nggih, utawa jagung sing misalnya mbok tuku isih ijo mang dipangan uler misale nggih. Fala yakhillu laka anta khudha minhu syai'an, maka tidak halal bagimu mengambil nggih dari saudaramu sesuatu apapun. Berarti sing duwe gak oleh nampa dhuwit kongkongane sing nuku. Umpama wis kadung nggih, urung roh dalile wis kadung, isih ijo dituku nggih. Terus utawa sampean di jagung isih ijo wis bodol, dodokan dipangan uler entek. Karek saithik, duwike balekno sing nuku. Ngoten nggih, duwike balekno gitu. Ndak boleh nggih. Karena itu termasuk bai'ul ghurur jenenge. Bai'ul ghurur nggih. Iki usum penebas kono iki sik urung bakar-bakan lagi moto ula wis ditebasi wis tuku wis dibayari. Ning nggonku teban 3 kilo wis dibayar kenane sak jaman moto ula wis dibayar 6 juta. Ini nek kok ya nek sampai panen, nek ora sampai gitu. Nek kita mboten bisa dikiaskan perkara dodol sapi tapi pedet wis dituku. Beda sapi karuan jelas. Nah, karena sapi ya bijian itu, tapi nenek jagung kan nanti sing dikejar tetap kelonannya, per kelonannya. Gitu. Nah. Kenapa? Goror itu banyak nanti, nggih. Goror itu banyak. Goror itu bukan nggak ada barangnya saja, nggih. Goror itu bisa terjadi ning gone apa ku penentuan barangnya juga bisa. Terusan AKT juga bisa, masalah harga juga bisa nggih. Jadi banyak goror iku nggih. Bahkan sebenarnya semua jual beli ku ada unsur goror, cuma ulama akhirnya
apa itu bersepakat nggih secara umum mengatakan gurur kalau sedikit tidak ada masalah. Mulane nebas nggih, ketika gururnya sedikit tidak ada masalah. Nanti tak jelaskan maksudnya gururnya sedikit itu bagaimana nggih. Terus kemudian Nabi mengatakan bima ta'khudhu mala akhihi mala akhika bighairi hak. Bagaimana kamu mengambil harta saudaramu tanpa hak? Yakni kumang sampean adol ijo, itu kan ternyata gedange walangen, maune isih ijo rong tuwek. Bodol wis dibayar sak tundun niku tak bayar 50.000. Dadakan bareng tok tuwek walangen. Cara didol 15.000 ora payu. Balekno iku duwike. Mergo sampean termasuk memakan harta saudara sampean tanpa hak, tidak boleh. Nah, terus solusinya bagaimana? Solusinya ya memang taksir itu ada nggih, termasuk larangan dari ijon. Larangan ijon, nek ijo gak oleh berarti nek tuwek oleh kan ngoten nggih. Nek tuwek oleh, maka jagung itu ketika wis tuwek wis putih mbok tebasno gak popo, tapi harus ditaksir. Taksirane itu begini nggih. Taksirane itu para ulama itu harus madorote tidak lebih besar, gurure tidak besar nggih. Artinya apa? Ditaksir misalnya ini teban 3 kilo. Biasanya oleh piro ngoten nggih. Biasanya oleh piro, terus ditaksir biasanya oleh misalnya teban 1 kilo mawon biasanya oleh 5 kintal biasanya ngoten. Misalkan 5 kintal. Berarti iki ditaksir 5 kintal, tak tuku berarti per kilone sekian karena tukune ning wit. Mestine kan beda ya regane tukune ning wit mbek tukune ning napa ning gone sing wis dadi niku nggih. Beda karena kok dipotong ongkos apa panen nggih. Jadi misalkan harus ditaksir dulu, makanya gurur itu harus jelas. Nek gak jelas jenenge gurur. Kan sing nebas biasanya iki tak taksir kira ketidakpastian. Ketidakpastian. Jadi nek ana kepastian enggak masalah. Misalnya sampean duwe jagung Mas Mulyadi duwe jagung. Misalnya tak tebas Mas Mul kira-kira iki tak karang kira-kira oleh 1 ton. Kan ngoten ya. 1 ton iki mergo tukune ning wit sing haruse nek gak ning wit regane biasane misale 4.000, tak tuku 3.000 ya Mas. 1 kilone berarti 3.000 ping 1 ton. Engko nek ana luwehe tak tambahi, nek ana kurange berarti dikurangi jenenge gak gurur. Oh repot yo. Repot mengko nek luwehe akeh. Nggih. Lah nggih iku jenenge taksir. Tapi terus nek taksir tadi jauh dari penaksiran, ditaksir 1 ton ternyata metu 2 ton, maka iki masuk kategori gurur, sing duwe rugi. Ditaksir 1 ton ternyata metu 5 kintal. Sing tuku rugi, ini yang dilarang masalahnya. Oleh karena itu, walaupun toh yang membeli itu siap panen, tapi belum ditimbang, ini kan juga bisa merugikan kedua belah pihak. Maksudnya? Ya karena belum tahu timbangannya, hanya taksiran. Kira-kiranya salah. Lah, makanya tadi harus ada perjanjian yang jelas sehingga bukan gurur lagi. Tapi yang lebih mantap sebetulnya kan ditimbang dulu baru. Iya, tapi kan untuk memudahkan kan karena dia mungkin sulit untuk mempunyai biaya untuk manen sehingga kan pasrah ning gone wong sing pembeli sehingga pembeli membeli dengan harga di pohon itu dengan harga yang murah. Tapi tetap hitungan per kilonya berapa itu. Ya, tetap per kilo. Nah. Lah iya, lah tadi ditaksir misalnya nggone Mas Mul nggih tak taksir 1 ton. Nggih, iki kira-kira panen dapat 1 ton. Berarti per kilone tak beli 3.000 kali 1 ton. Deal ya wis, tak bayar 1 ton. Kok ternyata manen mau oleh 5 kintal, berarti dia ini harus mengembalikan aku dana 5 kintal gitu loh. Iya, karena itulah gurur, karena terlalu banyak. Nah, tapi kalau pembelinya untung kita enggak Loh, sama, pembelinya juga harus seperti itu. Lah, maka kan sampai ono kejadian kan pembeli njaluk balen, gitu. Gitu. Maka semua harus nanti sing ditebas juga harus hadir, dapat berapa harus dilihat itu. Sehingga itu jenenge gak gurur. Maka yang namanya apa itu yang namanya taksiran itu terus para ulama kalau nggih taksirannya meleset sedikit, gururnya sedikit maka tidak apa-apa, tapi jika banyak yang menimbulkan orangnya itu merasa rugi maka itu gak boleh. Ini kalau disertai bareng-bareng, pembeli penjual, ayo aku total bolong. Nggih. Tapi masalahnya di lapangan itu seperti ini kok. Piye? Pedagang itu pinginnya untung banyak. Heeh. Nah, pengennya kan untung banyak.
Lah kalau untung 500.000 saja nggak mau kok. Lah makanya itulah yang namanya nanti goror, dia dirugikan, yang punya itu dirugikan karena taksirannya meleset itu loh. Ya, repot kan? Repot, memang repot. Itulah jenenge goror nggih. Goror kalau sedikit ndak apa-apa nggih, karena nek mokor selisih hanya misalnya sak kintal, insya Allah ndak ada masalah gitu. Tapi nek wis selisih 5 kintal rugi sing dibeli, apalagi selisih 1 ton. Nah, sedangkan apa pembeli pasti apa mentaksirnya itu seminimal mungkin itu. Merugikan yang punya. Iya, merugikan yang punya gitu. Nah, itu tidak boleh nggih. Makanya repot nggih, mulane terjun ning gone apa itu? Dunia penebasan itu juga repot. Penebasan itu juga goror. Ini sampean nebas, gitu caranya. Wonge dikandani itu. Iki tak beli per kilone dengan cara tebas ning wit. Misalnya umumnya 4.000 wis tak tuku 3.000 atau 2.500. Nek wonge gelem oke selesai. Enggak masalah. Lah tentunya kan real. Real meskipun murah gitu loh. Iya enggak apa-apa. Jelas gitu. Oh, berarti seperti ini. Hmm. Kita taksirnya misalkan harga 4.000 ya. Ya, harga pasaran 4.000. Kita taksirnya harusnya kita beli dengan harga 3.000. 3.000 atau mungkin bisa 2.500 kalau mau. Kan jelas. Tenaganya. Ambil untungnya itu dari itu, yang penting jelas gitu. Nah, ini karena beli di pohon, dipotong tenaga dan lain sebagainya, tak beli 2.500 per kilo. Nek deal oke, tak taksir 1 ton, tak bayar 2.500 per kali 1 ton selesai. Nanti umpama kok ternyata oleh 2 ton, ya tak imbui telung apa 2.500 ping 1 ton meneh gitu. Tak imbui gitu. Tapi nek kira-kira kurang, kira-kira mau oleh 500, dia yang dicengklong bayarannya gitu. Nah, itu jenenge baru deal nggih. Memang apa itu para ulama dan juga para ustadz itu membolehkan sistem tebas, tapi sebagian besar ulama mengatakan kalau gorornya besar tetap tidak sah. Karena ada yang diragukan. Perjanjian tertulis niku kalimat apabila Yo. berlebihan yang banyak saya wajib. Karena taksiran gitu loh. Karena taksiran. Misalnya Mas Mul duwe jagung apa itu tak karang 1 ton kok ternyata metu 2 ton. Pak tak bayar mau 1 ton rugi ndak, Dek? Kembali Ustaz. Rugi. Tadi yang diutarakan. Nggih. Bako itu cenderung untuk mencari keuntungan yang besar. Heeh. Sehingga akhirnya dia sudah ahli ya. Terus akhirnya yang punya tanaman jagung contohnya itu akan dirugikan. Pertanyaannya, yang punya jagung itu kalau dijual dengan sistem tebasan seperti itu berdosa nggak? Salah nggak? Napa? Yang punya jagung itu loh. Kalau menjualnya mengikuti bako sistem tebasan yang melesetnya tinggi itu menanggung dosa nggak? Sama, ndak boleh. Dia harusnya apa itu? Dia harusnya menjalin akad perjanjian seperti tadi. Kalau taksirannya meleset harus apa itu akad ulang. Ya ini apa ditambahin nek luwih ditambahin nek kurang disudo. Yang penting itu loh, kalau ingin ngambil untung nggih, kalau ingin ngambil untung ambil selisih harga nggih. Kalau ingin ambil untung, ambil selisih harga itu. Harganya tuku ae murah wong ning dhuwur kan ngono. Biayanya diperbesar itu. Nah, makanya ono ndak nek ono ya sudah diindoi dhewe gitu kan. Kan sajane sama-sama untung kalau seperti itu. Iya kan? Enggak dirugikan kalau jelas itu. Karena iya harus seperti itu. Mulane ya sampean sing dadi penebas ben iso ngono kan ngono. Wong seneng iki engko nek kluwen naksire nek kurang ngono. Nek kluwen ternyata panen oleh akeh tak imbui. Ini enak kan? Gitu. Yo carane aja bayar kabeh sih ya. Perjanjian nah kan. Iki teng bab anu niki. Nggih. Dibolehkan aja beli aroya. Nggih aroya mbabe. Iku. Di bab itu nanti besok ada di bab itu nggih. Insyaallah diterangkan lagi ning ngene syarae ada nggih. Dan kula tadi malam buka syarae ternyata para ulama mengatakan kalau gorornya besar maka tidak boleh, kalau gorornya kecil enggak ada masalah gitu. Makanya sing adol ya kudu melok ndelok nimbange pas panen itu. Oleh sak pira gitu. Kok ternyata kok rugi bakule ya mbok balekno duwike wong rugi bakule kan ngono. Gitu.
Gak sesuai perkiraan maksudnya. Sake kan ngono. Angel ya. Angel malah saiki ijo kabeh rata-rata ngawur mari-mari masyaallah. Kula iku ternyata kenapa kula bahas ternyata tetangga kula nggih teman dekat kula anak sing ternyata ana wis tampa dhuwit ternyata jagungnya isih ijo. Ternyata mereka itu banyak yang tidak tahu nggih, adol isih ijo itu ndak boleh isih bakar enggak boleh didol. Didol niku nek wis putih kulite itu. Ya kecuali diunduh pas bakar kayak jagung manis iku ndak masalah. Jelas iku. Nggih, mbon nggih. Nanten iku penting kanggo wong sing di jagung biasanya nek anu ngono ae penak golek wong sing temen. Nggih. Ya dadi kan padha untunge ora spekulasi to ning ngono kan. Angel memang seluruh penebas belum ada yang seperti itu. Nah, tapi dek nek rugi njuk balen aku tau roh ning nggonku nek rugi njaluk balen. Penebas iki ora ngaji. Kan? Kemarin kita masih membahas masalah tentang buang hajat nih. Dan adab-adab buang hajat. Sekarang sampai hadis ke-12. Nggih, hadis ke-12. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Dene batase Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Ibnu Mas'ud. Atataka sinten Nabi sallallahu minal ghaiti saking tempat buang hajat. Jadi tempat buang hajat itu misalnya kakus maupun jeding tetap baca doa nggih kemarin niku nggih. Yani nek masuk baca bismillah apa iku? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is nek metu ghufranaka nggih. Karena jeding itu sendiri juga tempat buang hajat. Yani buang hajat itu bukan hajat apa bukan hajat apa itu besar saja tapi hajat kecil nggih. Pipis kan tempat pipis juga itu. Maka masuk di situ ternyata nggih. Masuk di situ. Tetap sampai nek masuk jeding berdoa nggih. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is kemarin itu ambekan nek metu ghufranaka nggih. Fa amara mongko perintah sinten nabi ni ingsun yakni Ibnu Mas'ud an atiyahu ing yen to nekaake sapa ingsun bisalahti asjarin kelawan telune pira-pira watu. Jadi kenapa disuruh mengambil 3 batu karena minimal nggih. Peper nggih minimal istijmar nggih. Yakni peper itu 3, pakai 3 kali nggih. Makanya seandainya batunya hanya 1 tapi gede terusan ujungnya 3 misalnya diusap 3 kali maka sah, nggak harus batu kecil-kecil 3 nggak harus. Maksudnya karena di riwayat lain disebutkan 3 usapan maksudnya nggih. 3 usapan. Bahwa jatuh mongko nemu sapa ingsun hajaroni ing watu loro. Wala majid lan ora nemu sapa ingsun talitan ing watu sing nomor 3. Mokor nemu loro tok. Fa'ate tu mongko paring sapa ingsun hu ing nabi biroisin kelawan kotoran binatang nggih. Kering, yakni teletong kering. Kotoran binatang kering. Sifatnya umum ya, kotoran binatang ini bisa jadi binatang liar, bisa jadi binatang ternak, enggak disebutkan nggih. Fa akhadha mongko ngalap sinten nabi huma ing karone nggih. Yani watu wa alqalan buang sinten nabi arrotha ing kotoran nggih. Wa qala lan matur sinten nabi inna riksun inna satune Quran iku riksun kotor reget. Bahkan nenek sing maknani najis. Mulane iki termasuk diantara ulama yang mengatakan kotoran binatang itu najis gitu. Adapun kita kemarin sudah kita bahas dirinci nggih, binatang sing ternak tidak najis, terus sing halal dimakan tidak najis, binatang sing haram dimakan najis. Itu kita rinci kemarin nggih. Arajul Bukhari. Wa zada Ahmad wa Daraqutni i'tini biwiriha. Ya, dilanjutno Nabi i'ti nekakno nggih.
Sapa sira ni ingsun bigore kelawan liyane kotoran. Kon nekakno liyane kotoran nggih. Ustaz di sini diterjemahkan tai atau kotoran itu unta yang kering. Ya, apakah kotoran unta itu najis? Ndak masuk di situ nggih. Itu kan pendalilan bagi ulama yang mengatakan najis saja nggih. Intine tletong garing nggih, intine tletong garing nggih. Karena larangan itu diantaranya riksun, diantaranya reget nggih. Yakni maksudnya riksun itu tidak bisa mensucikan nggih. Tidak bisa mensucikan. Dan alasan yang lain itu adalah makanannya makanannya binatang dari jenis jin. Jadi kotoran binatangnya manusia itu makanan binatang dari jenis jin. Terus juga di riwayat lain dilarang pakai tulang. Karena tulang itu alasannya juga makanan dari jenis jin. Maka nanti jin yang muslim makanannya dari tulang yang diantara makanannya dari tulang yang disembelih. Tapi nek jin kafir sembarangan itu. Sembelih gak sembelih jadi makanannya dia itu. Jadi diantara alasannya seperti itu nggih. Wallahu ta'ala itu melalui wahyu nggih, keterangan seperti itu adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok iso pakanane jin kok balung ngono. Pakanane kok kewane jin, pakanane kotorane kewane manusia nggih. Binatange manusia nggih. Ini hadis ini kan baru mendapatkan 2 batu. Nggih. Sedangkan yang satunya tuh ditolak oleh Nabi. Nggih. Berarti tadi yang dalil yang harus 3 itu tidak terpenuhi 3. Terpenuhi itini bigoriha. Itini ku enten riwayate. Itini nekakno sepiro ni ingsun bigore kelawan saliyane kotoran. Dan justru hadis ini itini ini menunjukkan bahwa selain kotoran itu boleh. Selain kotoran itu boleh misalnya kayu, utawa daun, utawa tisu. Nah, ini pendalilan para ulama ini di hadis ini. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud membawakan 2 batu kurang siji, Nabi nakono pokoknya tekanone liyane kotoran. Akhirnya pada riwayat lain tulang juga, Rasulullah juga menolak nggih. Ternyata didatangkan yang lain tidak disebutkan yang lain itu apa. Pokoknya selain tulang, selain kotoran, yakni selain makanan jin dan juga otomatis selain makanan manusia agak boleh nggih. Makanan manusia gemblong garing misalnya ndak boleh. Wong makanane jin ra oleh meneh makane menungso gitu loh. Jadi kiasnya di situ meskipun enggak ono dalile para ulama mengkiaskan makanan jin saja dilarang apalagi makanan manusia gitu. Jadi gemblong garing, kucur garing gak oleh niku kan ngotene. Ah didadekno karak iku campurno karakan iku payu didoli sekane. Masih benda-benda mulia gitu. Tapi nek kayu, godhong, pokoknya yang penting bukan benda mulia nggih. Benda mulia tidak boleh nggih. Kayu, daun misalnya ning gone ora-ora ana godhong garing dan lain sebagainya itu boleh. Kayu, terusan tanah kering itu juga boleh. Tisu enak tisu saiki. Nah, lebih mudah dan tisu iku murah. Tisu mokor piro saiki 12.000 mbuh piro wis kanggo bolak-balik wis sak pirang-pirang niku. Kula tuku tisu 12.000 tanggone pasar bolak-balik rantek-entek kok. Ya iya, penak tisu nek saiki. Sampeyan endi-endi nggo tisu, umpama gak ono banyu berarti cawik pakai tisu, maka itu boleh 3 kali nggih. Enggak usah nggih. Malah lebih bersih pakai tisu nggih, lebih modern gitu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satune Rasulullah sallallahu iku naha nyegah sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nastanjia yen to sesuci sapa ingsun an-nastanjia yen to bi admin kelawan balung auratin utawa kotoran kering. Jadi rasane kotoran binatang berkuku yang umumnya nek ning gone sarai iku bukan unta Pak nek kula ngertos ning sarai keledai. Nggih, ros. Jadi kotoran keledai umumnya ning nggone Arab itu kotoran keledai.
Waqala matur sinten Nabi innahuma satemene keduane iku lat yutahironi tidak mensucikan. Maka makna riksun di atas maknanya tidak mensucikan nggih, bukan najis gitu. Nah, maknanya tidak bisa mensucikan. Jadi keletong itu tidak bisa mensucikan, terusan tulang juga tidak bisa mensucikan. Rawahu Daruqutni wa sahahu. Maka itu tidak bisa mensucikan. Jadi secara dohir hadis nggih, tadi nggih 3 batu harusnya 3 kali usapan. Kalau tidak ada dalile Nabi minta yang lain berarti yang lainnya boleh nggih. Jadi boleh istismar tanpa selain batu, bahkan tisu tok juga boleh. Jadi larangan beristinja dengan tulang ya, dan kotoran. Dia ini menurut Nabi tadi di hadis nomor 13 tidak bisa mensucikan. Ya. Tidak bisa mensucikan. Tapi ini dijadikan dalil oleh ulama yang mengatakan kotoran binatang itu najis. Ya, sampean milih endi genane wis dijelasno. Nek kula milih sing kotoran binatang yang halal dimakan tidak najis, sedangkan kotoran binatang yang haram dimakan najis. Sehingga itu lebih enak dan dalilnya pas. Terus enak-enak sampai nek adol blotong gak apa-apa, tuku blotong gak apa-apa, tuku telek pitik gak apa-apa. Kan ngono. Iku nek hukume najis gak oleh memperjualbelikan barang najis. Yang kotoran yang basah najis, kotoran kering enggak. Apa ada itu? Enggak ada. Cuma bedanya nek kotoran kering najisnya tidak menempel, nek kotoran basah najisnya menempel, hanya itu saja. Makanya mengatakan enggak najis maksudnya gini, Pak. Seandainya ada tai cacak di sini. Tai cacaknya kering kan, ceblok konduris keadaan kering. Otomatis lantai ini tidak najis karena najisnya tidak menempel di lantai. Maksudnya itu. Maksudnya kotoran kering tidak najis tidak meninggalkan najis. Kering dari atas. Nggih, misalnya kondur ono telek ceblok wis kering gitu. Klotik kan gak kantil itu. Iya toh, najisnya mboten kantil lantai langsung dibuang ndak ada masalah itu. Maksudnya kotoran kering nggak najis itu, bukan kok kotorannya ndak najis bukan. Tapi nek kotoran basah najis sih karena nempel gitu. Karena nempel itu. Jadi itu bagi orang yang salah paham dikiranya nek kering nggak najis tenan, nek saya teles najis yo nek kotoran najis terus itu. Nggak bisa kering nggak najis nggak bisa, tetap najis. Maka zatnya dia itu sudah najis, tidak bisa dicucikan, diumbah terus dipoe-poe digaring tetap bisa najis itu. Terus kemudian hadis nomor 14 ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Istahzihu minal bauli. Amre bersih sapa sira kabeh minal bauli saking air kencing. Fa inna ammata adzabil qabri minhu. Mongko sak temene akeh-akeh siksa kubur iku minhu saking air kencing. Rawahu Daruqutni walil Hakim. Wa aktsaru adzabil qabri minal bauli. Akeh-akeh azab kubur nggih iku minal bauli saking air kencing wa huwa sahihul isnad. Isnadnya sahih. Jadi anjuran bersuci nggih iki termasuk anjuran bersuci. Mulane hati-hati nggih. Maksudnya bersuci iku ngeten lho nggih. Jadi sampean kencing kok ternyata iku nyiprat ning kathoke, iku nanggage dicuci atau nanggage ganti baju. Muga mundak nanti dipakai sholat dan lain sebagainya. Tapi seandainya iku disuruh segera mencuci itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi kathoke sampean kena kencing itu disuruh mencuci itu hukumnya sunnah gak wajib. Tapi wajibnya piye wajibe nek sampean wis arep sholat itu baru wajib itu. Jadi maksudnya disiksai karena apa?
bekas kencing tadi yang kena baju mungkin atau kena badannya dia itu dipakai untuk sholat gitu. Tapi jika tidak dipakai untuk sholat maka tidak termasuk ancaman ini, tidak gitu. Jadi nggak perlu salah paham, nggak masuk di situ gitu. Ya, jadi ancaman adab kubur itu hanya pada waktu kalau itu digunakan untuk sholat. Iya, karena apa? Karena wajib menurut para ulama hukumnya bersegera menghilangkan najis itu hukumnya sunnah, sedangkan wajibnya ketika dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau orang itu pada sholat kabeh dicoplok ini Bang. Nah, nggih, mergo apa? Mergo kan ngeten to. Biasanya kan kita pipis, mungkin jeding, apalagi jeding sing dibudhe desen ngadeg. Biasanya nyiprat kan ngoten kena celana, nggih to? Kena celana, maka sampean kongkon langsung wajib bersegera membersihkan, itu memberatkan. Apalagi sampean misalnya di perjalanan, maka celana itu masih boleh dipakai saja, dilepas ketika mau sholat itu. Jadi sopir itu kalau kencing kan tidak digunakan untuk sholat ya. Dia habis itu kan nggak bisa membersihkan karena najis, akhirnya dia nyopir. Dan nanti kalau waktu sholat ganti sarung. Nah, itu maksudnya kita itu disuruh hati-hati, bukan kok yang penting kena cipratan air kencing terus diancam adab kubur, tidak. Ada lanjutannya keterangan oleh para ulama di situ nggih. Karena itu didukung oleh hadis, ada hadisnya didukung boleh. itu ijtihadnya para ulama nggih, enggak didukung hadis. Didukung hadisnya adalah wajibnya itu karena haram sholat dengan bawa najis, tidak sah itu. Nggih, hadisnya masalah sholat harus suci, nggih. Baik pakaian maupun badan maupun tempat, itu dalilnya itu nggih. Pendukung hadisnya di situ nggih. Karena nanti sholatnya enggak sah maka dia terkena adab kubur gitu. Hubungannya di situ nggih. Nek sampean misalnya lunga nguyuh kecipratan, terus wajib langsung dicuci. Ganggu salin sampean, berat itu namanya memberatkan. Padahal Islam itu agama itu tidak memberatkan. Itu diantara bentuk ijtihad ulama dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain tentang keabsahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kula milih sing niku mawon. Nah nek syariat sebelum kita malah parah, Pak. Najis diketok. Ora kena dicuci. Syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Tapi sebetulnya dalam keadaan terpaksa katakanlah kencing ya. Di satu tempat terus nggak ada air, tapi kan bisa dibersihkan dengan batu tadi. Iya, bisa. Ini maksudnya bukan itu, maksudnya ketika dia nyiprat itu loh. Nyiprat netonane sampean, misalnya tempat kencing yang berdiri, kan koyo ning gone musala-musala sing salah paham iku atau masjid-masjid sing salah paham iku. Nah, ini tadi kan gak nyiprat, pokoknya baru pipis enggak dibersihkan enggak apa-apa asal tidak sholat. Bukan nggak apa-apa, bukan maksudnya ketika najisnya kena pakaian atau apa. Kalau kita pipis yo pakai itu minimal pakai peper. Yang dimaksud itu kena pakaian atau kena badan itu. Kecipratan, Pak. Tapi nih ketika kita buang air kan ono syariate, kalau nggak ada air, buang air besar maupun kecil, kalau nggak ada air kan ono solusi batu ataupun tisu. Maka itu sudah suci kan gitu. Tapi yang jadi masalah ketika pakaian kita itu kena kecipratan kencing gitu loh, yang jadi masalah. Beda loh, kecipratan itu kan dengan tidak sengaja. Tapi kalau ini dipahami karena nggak apa-apa, karena nggak ada air, ya nggak usah dicuci, kita kan nggak apa-apa, asal nanti sholat itu dilepas, itu pengertiannya. Lah iya yang apakah itu nggak kena siksa kubur kalau nggak dibersihkan? Kalau tidak cawi nggih carane. Kalau tidak cawi maka melanggar syariat karena itu kena siksa kubur. Ini bahasnya bukan di situ nggih. Istanzihu nggih. Amrih bersih sira minal bauli saking uyuh fa inna amma ta'adzabil qabri minhu. Di antara tafsiran para ulama yakni pakaiane termasuk kena najis, harus hati-hati nek ning jeding pireng nek iso dijunjung sing ngombo. Kaya Nabi Muhammad SAW bahkan ketika sudah rendah sampai tanah baru diangkat pakaiane iki. Diangkat iki. Mengko nek gak diangkat kok kena najis seperti itu nggih. Tapi nek gak cawi ndak boleh, termasuk kena ancaman nek gak cawi. Ya iya toh. Kan itu tadi istijmar itu. Meringankan teman-teman. Nggih. Lah keterangan yang luas itu masalah yang kena kecipratan itu, Pak.
Nek masalah cawe yo wajib memang kan. Makanya ono syariat pakai batu gitu. Tapi sana kita ragu nih, akan kita kena najis, tapi terus kita sucikan dengan debu bisa. Kenapa? Kan, sama celana kan khawatir kita kencing, ada cipratan. Itu namanya was-was ragu. Ragu itu apa itu? Al yakin la yazulu bisak. Yakin itu dia bisa hilang dengan keraguannya. Sampean ragu, gak roh nyiprate dan lain sebagainya, maka tidak dianggap. Gak usah dicuci. Mulane al yakin la yazulu bisak. Iki yakin gak kena najis, ya sudah gak usah dicuci kan. Ragu setan. Heeh. Itu jenenge ragu nggih. Ragu itu tidak boleh nggih. Jadi al yakin la yazulu bisak kaidahnya nggih. Yakin itu dia bisa dihilangkan dengan keraguan. Yakin suci tetap suci nggih. Sebagaimana kemarin sampean yakin nek gak batal ya gak batal ketika sampai jelas itu. Maka diantara apa itu syarah para ulama mengatakan bahwasanya di hadis 14 ini anjuran untuk bersuci serta menjaga supaya air kencing tidak mengenai badan maupun pakaian. Nah inilah yang dibahas. Maka nek sing bersuci ini apa Pak mau? Cawike iku sudah memang wajib itu. Cawike sudah wajib. Makanya para ulama mensyarah itu maksudnya apalagi selain itu yang diantaranya menjaga agar kencing tidak mengenai badan maupun pakaian sehingga nanti sampean lupa memang bar kenek terus tinggal sholat gitu. Lah hukum mensucikan kencing yang kena pakaian dan kena badan ini sunnah langsung dibersihkan, wajib ketika akan ibadah itu masuki yang di situ gitu. Ini dan ini termasuk dalil tentang adanya siksa kubur dan adanya akhirat. Maka bahwa kubur itu termasuk awal pintu masuk akhirat nih. Mulane ning kono ono apa itu taman di antara taman-taman surga maupun lubang di antara lubang-lubang neraka nggih. Jadi kebanyakan siksa kubur disebabkan kurang hati-hati terhadap air kencing. Jadi para ulama juga mengatakan di antara syarah-syarahnya mengatakan seperti itu, kurang hati-hati. Bukan masalah cawike, nek cawike jelas dari awal hukumnya wajib. Kurang hati-hati. Nah, kurang hati-hati disebabkan terhadap air kencing. Di antara hadisnya lagi yakni innahuma yu'adzibani. Rasulullah SAW melewati dua kuburan Jadi innahuma yu'adzibani wa ma yu'adzibani bikabirin. Keduanya ini disiksa terus Nabi Muhammad SAW dan tidak disiksa karena dosa yang besar. Amma haduma fakana la yastabri'u minal bauli. Jadi adapun salah satunya maka dia itu tidak terbebas dari air kencing. Tidak terbebas dari air kencing, bisa jadi tidak cawi, bisa jadi kecipratan, tidak terbebas Jadi dia kena air kencing. Wa amal akharu fakana yamsi bin namimah. Yang lain mereka ini yang lain ini salah satu di antara keduanya ini adalah mereka itu berjalan dengan namimah adu domba. Maka ancamannya neraka kebanyakan ini. Hati-hati. Terus kemudian hadis nomor 15 wa an Suraqah bin Malikin qala allamana Rasulullah SAW fil khala'i anak uda alal yusra wa nan sobal yumna. Rawahul Baihaqi bi sanadin dhaif. Jadi allamana saking Suraqah bin Malik allamana ngajarno nang kita sin Rasulullah SAW fil khala'i ing dalem buang air anak udang yang tolonggo sapa ingsun alal yusra ing atase sikil kiwa wanan sobalan jejekake sapa ingsun al yumna ing sikil tengen. Rawal Baihaqi bisa nanti dhaif tapi sanate dhaif nggih. Iki sudah tak jelaskan kemarin nggih bahwasanya apa itu duduk di atas kaki kiri dan menegakkan nggih kaki kanan yakni ngetungkruk model seperti itu maka itu lebih baik nggih, bukan sunnah karena ini hadisnya dhaif nggih. Yakni lebih baik menurut ilmu kesehatan. Jadi para ulama mempraktekannya karena secara ilmu kesehatan itu baik nih, bukan karena hadis. Maka hadisnya dhaif itu. Bagaimana kita terangkan kemarin ya. Jadi sikil kiwone dilunggui, sikil tengene dijejekno. Roh modele.
Ora ta modele. Wis ngono iki apa? Ya angel memang, tapi terusnya dokter itu baik untuk kesehatan gitu. Jadi sehingga para ulama termasuk Imam Nawawi mempraktekkan ini, tapi tidak berdasarkan apa itu, dia tidak menyandarkan kepada hadis karena apa? Takut karena hadis ini dhaif. Maka apa? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdosa atas namaku terhadap Nabi, maka silakan ambil tempat duduknya di neraka. Mulane bahaya, mulane Imam Nawawi iki tetap diamalkan tapi tidak dengan berdasarkan hadis ini. Dasarnya apa? Dasarnya ilmu kesehatan, dalil akli gitu. Tapi kalau kaki kiri diduduki ning WC ra ono. Sampean ngertos prakteknya Pak nggih? Kaki kiri diduduki iku ngene lho, iki lho dijejekno ngene lho, diduduki sing kene ngadeg ngene gitu lho. Iki diduduki lho. Kaki kiri diduduki ngene. Tuntas itu. Nggih to? Nah, tapi ini Imam Nawawi sendiri memakai dan para ulama memakai tapi tidak menyandarkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena takut berdusta atas Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam gitu. Di atas kaki kiri itu Iki. kaki kirinya tetap tetap berdiri ya. Iki kakinya berdiri tapi gini yang ditegakkan begini. Ditumpangi bokong. Nggih. Makanya duduk ditungkak itu. Tapi cepet metu. Tuntas itu menurut para dokter, para ilmuwan itu. Tapi kok ndamel wis duduk. WC dulu tidak sehat itu. Nggih ta kok padha niku sing. WC ini sampean sing saiki sing WC biasa iku sing enak, sing bener gitu. Itu memang menambah tekanan bisa keluar. Nggih. WC jongkok aja WC duduk. WC jongkok. Sing ngerti-ngerti wis. Sing bener jongkok nggih. Nek kangelan jongkok biasa sudah bagus, jongkok biasa dibanding duduk gitu ya. Duduk. Gawekno kursi anu dhewe ngono kok. Wa nisabni bardata yazdada nggih. An abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza bala indal malakan nguyuh sapa adum salah siji kabeh falyantur nggih. Lanjut terus. Falyantur mongko meliritono sapa ahadukum dzakarahu ing dzakarahat salasa marratin kelawan telune pira-pira ambalan rawah Ibnu Majah bisa nadin dhaif. Ini juga hadis ini dhaif nggih. Mijeti barang itu. Nggih diurut nggih. Dan ini banyak dipraktekkan orang memang nggih. Ben tuntas. Nggih. Dikon DM barang apa bahan barang. Nggih. Wa nisabni bardah nggih. Dadi idza bala sayange niki hadisnya dhaif nggih. Hadis ini dhaif. Hadis nomor berapa? 16 nggih. Itu ben gak enak prostat. Semuanya ini pada tolak nih angel. Tolak. Jadi ini bahkan nggih, hadis ini diamalkan oleh mazhab Imam Ahmad. Malah nggih. Jadi menurut mazhab Imam Ahmad nggih, mazhab Imam Ahmad sing masyhur di kalangan mazhab Imam Ahmad, nggih ngurut kemaluan 3 kali ini hukumnya sunnah. Menurut mazhab Imam Ahmad. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata nggih, mengurut kemaluan adalah bid'ah. Gitu. Karena air kencing keluar dengan alami nggih, gak usah diurut-urut itu. Gak ono dalile iki dalil karena dalil ini dhaif sehingga Syekhul Islam tidak mau nggih. Termasuk Syekh As-Sa'di juga mengatakan nggih, tidak disunahkan mengurut karena tidak adanya dalil yang kuat nggih. Jadi gak diurut gak apa-apa, mbok urut yo gak apa-apa, sing penting umpama mbok urut aja bersandarkan kepada dalil ini. Maka ndak berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Yang lanang nang ngurut padha suwe-suwe. Dan bahkan menurut Syekh As-Sa'di itu hanya nanti menimbulkan was-was saja gitu. Nah, maka tidak boleh nggih. Jadi Syekh As-Sa'di mengatakan itu nanti hanya menimbulkan was-was nggih. Ya ora usah biasa pipis biasa ndak ada masalah nggih. Terus kemudian Imam Nawawi juga berkata seharusnya tidak mengikuti hal-hal yang samar nggih. Karena hal itu akan mengakibatkan terjadinya was-was dalam hati. Samar dalam arti apa hadis iki dhaif itu.
Terus kemudian hadis nomor 17 wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam iku saala takon sin Nabi ala Quba ing ahli Quba. Faqala mongko matur sin Nabi innallaha yusni innallaha yusni ngelem sinten Allah alaikum ing atas sira kabeh ahli Quba. Faqala mongko matur sinten ahli Quba inna nattabi'ul hijarata alma'a inna sami kita iku nattabi'u ngetut burani sapa kita al hijarata ing watu alma'a ing banyu. Rawal Bazzar bisa natin doif. Nah, sayangnya sanate doif. Jadi ini termasuk apa itu ahlu Quba itu terusé Nabi di dalam hadis doif dipuji oleh Allah nggih. Ternyata karena ketika buang air itu dia pakai batu dan juga pakai air gitu. Rawal Bazzar bisa natin doif. Tapi itu memang disunahkan dan lebih utama. Tapi ini masalah ini ahlu Quba itu dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang jadi masalah gitu. Sedangkan lafadz al-hijarah yang doif hanya lafadz al-hijarata saja gitu. Wa asluhu fi Abi Dawud wa sahahu bin Uzaimah min hadithi Abi Hurairah biduni dzikril hijarah gitu. Kelawan tidak menyebut hijarah ning liwat liyane sahih tapi gak menyebut hijarah gitu. Jadi memang itu yang terbaik menurut jumhur ulama ya. Bahkan kesepakatan para ulama mengatakan yang terbaik itu dua-duanya dipakai, tapi itu sulit nggih bagi kula itu air saja nih, berat nggih. Leren nggo tisu. Nggih, ini WC memang biasanya ada tisu nggih, biasanya ada tisu nggih. Dan menggunakan tisu atau batu sebelum air itu hikmahnya adalah apa itu tangan tidak langsung bersentuhan dengan najis, sudah diambil dulu pakai tisu dan itu yang terbaik menurut para ulama gitu. Tisu ae Pak saniki Pak. Gak usah batu Pak nggih. Larang watu. Nggih, larang watu. Angel malah golek watu, malah gampang tisu. Tisu itu gawa murak-marik wis kayak mobil wis beres nggih. Bismillah ya Ustadz, minta pencerahannya ketika buang air kecil setelah bersuci bar wudu nggih, ada sisa air kena celana. Berarti bar wudu metu meneh. Nah, itu apakah sah atau tidak? Bila dipakai sholat tidak sah karena sampean merasa jelas keluar air gitu. Ketika hanya ragu-ragu tidak jelas keluar air maka itu hanya was-was, tidak apa-apa. Tapi ketika merasa jelas keluar air maka itu tidak sah gitu. Air kencing lho. Ya iya toh. Nah sing metu apa meneh? Air kencing sisa nggih, metune crit ngoten. Krasa gitu. Krasa dan jelas bagi dia maka tidak sah. Tapi ketika hanya was-was, wis sering ngono terus anggere didelok kok ya ora teles ora apa-apa sing metu, maka itu nanti hanya was-was. Ketika was-was maka tidak usah dihiraukan gitu. Tapi nek wis jelas bener-bener keluar maka tetap tidak sah dan itu najis. Iki masalah karena ragu masih ada sisa air kencing atau tidak. Nah nek ragu, nek gak jelas, maka ya tidak masalah nek gak jelas. Tapi nek sampean roh jelas, maka tidak sah. Jelasnya itu dalam arti melihat atau benar-benar merasakan dengan jelas gitu ya. Maka itu tidak sah ya. Nggih. Jadi ini tak sampaikan secara ringkas kesimpulan dari pembahasannya karena panjang sing kabeh melo kabeh gak orang arah komplit nggih. Maka napa enten pertanyaan mana? Ada lagi. Apakah sah Ustadz bila orang tua pakai pempes saat sholat nggih? Jazakallahu khairan. Carane makainya pempes itu ketika dia akan sholat. Artinya begini. Jadi misalkan beser, wong tua beser metu terus nggih. Kan metu terus, maka dibersihkan segera terus dikasih pempes terus kemudian sholat. Nah, setelah itu mau sholat kembali dicopot, dibersihkan lagi. Karena apa? Sudah nyata ada najisnya gitu. Dalam perjalanan sholat keluar walaupun pakai pempes. Kalau memang beser nggih, memang beser lho nggih, maka ya tidak masalah karena memang keluar terus gitu. Tapi nek ketika beser tidak terus yo diulangi gitu. Diulangi. Karena itu najis nggih. Nek wong itu wis krasa tenan metu tenan yo diulangi karena itu batal dia dan juga najis itu. Tapi kalau memang beser memang keluar terus itu loh. Kan ono niku, keluar dan bahkan tidak terasa. Jadi kula gadah tangga niku pipis iku gak krasa, Pak. Moro-moro teles kabeh ngono iku terus.
Lah orang yang seperti ini tidak masalah. Tapi nek wong tua sing yo pipis yo krasa, gak pipis yo krasa, maka ketika krasa pipis batal dia. Ya batal diulangi gitu. Enten sing mboten krasa, Pak. Kula gadah tangga wonten sing ngoten. Lah orang yang tidak terasa ini maka hukumnya hukum beser secara umum, yakni dia dibersihkan, kemudian dipempesi, kemudian selesai sholat yang kedua nanti dibersihkan lagi seperti itu. Ya diganti lagi itu. Ojo kok dimben popokan terus dienggo sholat terus ya popoke kuwi terus wae, maka itu najis ndak boleh. Nah itu tanggung jawab sing muda nggih, sing enom nggih untuk membersihkan. Lah iku termasuk pahalane gede nggih. Dan berat memang nggih, enggak angger anak sanggup ngoten nggih. Wallahu taala alam nggih. Wonten tiyang anu, Mbak. Napa? Oh, nek salat niku anu, Mbak. Manuke kan di selang, Mbak. Nggih. Terus ning anune ono plastik selange. Nggih. Salat ya digowo. Manuke diselang. Diselang, ada selang Pak banyak Nggih. Prostatnya kan. Di salat yo ngono kuwi, Mbak. Wong jenenge Nah, nek wis darurat memang tidak bisa, tidak ada masalah nggih. Wis mancur terus gak krasa pisan wis dol, tidak ada masalah. Iku jenenge apa iku ibadah mastata'tum, semampu kalian. Tapi nek kaya wong tua mang bar dipopoki, walah aku pipis nduk, ya sudah, diulangi lagi. Dan lebih enaknya lagi nanti orang tua yang seperti ini dijamak saja salatnya nggih. Dijamak saja misalnya asar sama duhur sama asar nggih. Nah, kalau ingin lebih ringan untuk membersihkan maka disuruh sholatnya itu asar sing wis ndek, sing wis arep maghrib. Nggih. Terus sekalian duhur di situ, yakni jamak takhir. Terus kemudian setelah itu manjing maghrib terus sholat maghrib sama isaknya sekalian. Sehingga membersihkannya hanya satu kali, itu boleh. Karena apa? Di dalam hadis itu mendapatkan 1 rakaat, nggih, maka mendapatkan sholat nggih. Ya, mendapatkan 1 rakaat itu mendapatkan sholat. Mulane wong nek kira-kira telat waktu nggih, karena mungkin apalah yang nama orang gak ngopeni nggih. Karena mungkin karena kesibukan dhek utawa karena lupa nggih. Oh ya aku mau sholat ternyata isih oleh bareng sholat 1 rakaat adzan maghrib, maka dia tetap lanjutkan sampai selesai, dia tidak berdosa. Karena dapat 1 rakaat terus Nabi sudah mendapatkan sholat faqat adrakas sholat. Maka dia sungguh telah mendapatkan sholat. Makanya yang dinamakan lalai dari waktu sholat itu adalah sholat di luar waktu, gak dapat 1 rakaat sama sekali. Wis manjing maghrib lagi sholat asar, maka itu sing katakan lalai. Tapi nek isih oleh 1 rakaat terus Nabi apa itu wong sing mendapatkan 1 rakaat nggih faqat adrakas sholat. Sungguh dia telah mendapatkan sholat. Enteng kan? Makanya nek ana wong tuwa diwudoni, diresiki ketika asar ndek terus sholat duhur terus kemudian sholat asar. Ya, yakni jamak takhir, terus kemudian gang sediluk maghrib, terusan kemudian sholat maghrib, terusan sholat isya, jamak takdim, wis bar. Malah penang resiki sing sedelo iku penak utawa wong-wong sing ning rumah sakit itu seperti itu nggih. Terus kemudian nanti subuh tersendiri, gak iso digabung masalahnya subuh nggih. Iku tersendiri. Moko berarti ngresiki ping pindho itu lebih ringan. Nek ndek ilmu iku lebih ringan iku lah enake duwe ilmu gitu. Mpun. Nah, wonten malih? Nek iso tak jawab, ora iso tak utang tak anu sumben. Tak golekno sumbere iki. Ibu-ibu saiki sebentar, Mbak. Maka sumbere kadang isih kekurangan air isih beli kaya tetep golek sumur. Ini di luar konteks. Nggih. Oh, karena begitu serius. Sampai lampu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya tentang riba. Iya, riba itu sensitif. Sebelum mengaji saya menabung di bank konvensional BRI dan di dalam tabungan ada tambahan atau bunga bank. Setelah mengaji dan mengetahui kalau itu riba, saya berusaha hijrah ke bank syariah. BSI Tuban misalnya. Saya ambil uang tabungan saya yang ada di BRI tadi, saya ambil yang harta pokok saya saja dan saya tinggalkan tambahan bunga bank itu yang masih tercatat di nomor rekening saya yang BRI tadi. Pertanyaan, bagaimana dengan tambahan bunga bank tadi, apakah dibiarkan saja di bank beno wae rasa dijukuk? Ngopo le? Nek umpama mbok jukuk terus dibuak, ngoten nggih. Nek bombeno mungkin dimanfaatkan ban untuk yang lain, nggih, maka ambil saja, gak apa-apa, tapi dibuak. Nggih. Mengko disedekahno gak sah. Nek dibuak, nggih, sampean buak, neratan misalnya atau nembong,
Buak ditemok wong sing nemok gak roh asal usule, barang sithik nek nemok iku dimakfu. Misalnya temok dik 10.000, wonge jelas gak mungkin golek dik 10.000 iku, maka itu dimakfu, maka sudah menjadi halal bagi mereka yang menemukan. Misalnya temok anak-anak, temok dik 10.000, 5.000, kan seperti itu nggih. Makanya sudah boleh dimakfu. Terserah pokoknya dibuak. Tidak karena apa? Tidak boleh diniatkan sedekah. Ya diniatkan sedekah haram. Nggih. Enggak diniatkan sedekah tapi kita berikan untuk masjid. Sama saja, nggak boleh, nggak boleh. Tapi enggak Iya, nggak boleh. Barang haram nggak boleh untuk bangun masjid. Sudah dibuang saja, buang saja gitu. Bagaimana hukum menerima hadiah dari bank tadi seperti sepeda motor, kompor gas dan lain-lain karena sudah terlanjur menerima dan tidak mengetahui hukum sebelumnya dalam Islam. Jadi hukum menerimanya haram, tapi nek wis terlanjur biar ngeroh maka tidak apa-apa. Jadi harta yang sudah diambil dari harta riba yang dahulu yang dia tidak tahu maka tidak apa-apa. Gak usah dibuang, sepeda motornya gak usah buang, nggo wae gak apa-apa. Iya wis kadung. Ya bahkan wis kadung wis nggo gawe omah. Ya misale pegawai bank wis nggawe omah, wis tuku tanah, apa nek wis tobat tanahe dibuaki mboten. Karena sesuatu yang berlalu itu sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobatnya ya sudah selesai berhenti itu. Nek hubungannya dengan orang lain kan mengembalikan misalnya utang, tapi nek masalah apa itu hadiah dari bank sudah nggak dibuang nggak apa-apa nggih. Dimanfaatkan untuk kebaikan saja karena itu sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Nih sampean cari bank syariat mungkin nggak ketemu, tapi kalau memang punya duit banyak untuk menyimpan dan agar aman disimpan di BRI sebenarnya tidak ada masalah. Itu hanya jasa simpan gitu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah sebenarnya, karena itu termasuk sistem darurat. Kita darurat mau disimpan di rumah nanti dirampok orang gitu kan, madorotnya lebih besar, maka di BRI sebenarnya tidak ada masalah gitu. Itu tadi sudah dijawab, hadiah dari bank. Hadiah dari bank ketika dia mendapatkannya belum tahu hukumnya bank tersebut maka tidak apa-apa, tapi nek wis ngerti gak boleh. Duh, gak maksudnya nek wis ngerti hukumnya gak boleh diterima. Tapi kalau sudah diterima zaman dulu dia belum ngerti hukumnya maka tidak apa-apa. Nek saiki ojo arep-arep. Iya. Iya. Itu masuk kategori. Kalau di nabungnya di bank riba. Iya. Tapi nabungnya di bank syariah gitu. Bank syariah tapi itu nanti dilihat saja. Dilihat saja prosesnya, hadiahnya itu bagaimana. Nanti insya Allah masuk juga itu. Setelah diteliti nanti. tapi bank syariah sekarang kan Syariah tulisannya. Syariat kan tulisannya itu. Tapi kalau BTM lo enggak, Pak. BTM. Oh, saya nenek. BTM Malang enggak. Saya nenek. Nggih Bu nggih, nek wis sampun sampeyan sudah montor dienggo mawon, ampun dimakfu oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Wong sing bertobat itu yang dulu yang haram sudah menjadi halal gitu. Iki penak Pak Yanto. Sepeda motor urung ngerti jalur. Iya, ndak masalah itu. Jadi wong nek wis bertobat itu nggih, yang haram itu diganti menjadi yang halal nggih. Bahkan amalan-amalane sing elek itu dirubah menjadi baik oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bertobat itu. Enak wisane. Ini belum selesai sebentar. Mohon penjelasannya tausiah dari Ustadz tentang Al-Baqarah ayat 2. Surat kedua ayat 275 yang diantaranya firman Allah Ta'ala, barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Apakah ayat ini berlaku menjadi hukum pada zaman Nabi dahulu saja atau juga pada zaman kita dan sampai hari kiamat? Ya berhukum, ini berlaku sampai sekarang. Sampai hari kiamat. Jadi apa itu barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, yakni bertobat maksudnya ya, maka apa yang telah diperolehnya dahulu termasuk hadiah mau ya, menjadi miliknya ya. Ya sah memang. Ini berlaku sampai sekarang. Jazakallahu khairan Ustaz ya. Ayo. Mbon sinten mawon jeng tanglet malih. Mumpung masih ada waktu srengenge ngene sak ketok.
Kerudung. Bukan uang. Kerudung. Kerudunge ana gambare caleg mboten? Nek mboten nonton gambare caleg, mboten nonton gambare caleg masuk kategori riswah, suap. Tapi nek ana gambare nanti dibedakan masuk kategori apa jenenge iku promosi. Promosi itu beda koyok dene diberi stiker, koyok dene diberi banner gitu. Maka itu tidak apa-apa tapi masuk nek gawe masuk kategori ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong. Sampeyan dikei kaos ana gambare caleg mbok nggo sampeyan tolong menolong dengan dia. Nek dekne iku maka nanti masuke ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Nek sifate sing promosi koyo banner, kaos bergambar, nggih, terus apa iku stiker dan lain masuke di situ. Maka tidak boleh juga. Nggih. Tidak boleh. Tidak boleh toh. Wan promosino oleh lho, Pak. Kerudungnya enggak boleh. Tidak boleh itu suap. Teko caleg. Ya dibuang, nggak usah dipakai. Ya, nggak usah dipakai. Ya ditemu orang biarkan. Sebagaimana harta riba tadi, ku harta haram nggih. Ar-rosi wal murtasi finnar nggih. Orang yang menyuap dan yang disuap di neraka. Maka nek sing nyuap iku nanti di neraka, nek sampean buang, sampean mau disuap, sampean gak di neraka gitu. Mboten. Enggak usah dipakai, Bu. Ya tapi mbuake ya aja mbok ketokno bojone sampean kok nek bojone tersinggung kan awake dhewe juga butuh mengumpuli orang yang tidak sepaham, misalkan itu juga buku bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu dengan pengertian. Ya pengertiannya yakni dengan tidak menyinggung kok nek ketoke tersinggung piye carane gak tersinggung. Ya seperti itu. Bisa nggih? Bisa ngoten nggih? Mengko nek dipakai masuk riswah niku. Riswah itu beras dari caleg itu riswah. Masuk kategori suap. Enggak harus duit. Suap itu enggak harus duit. Nek banner gak masuk riswah, tapi masuke tolong menolong. Sampean tolong menolong, nek sing mbok tolong bener ya bener, nek sing mbok tolong gak bener gak bener kan ngoten. Maka dihindari saja. Tapi bansos betul napa? Bansos nek sifatnya umum bukan caleg ndak ada masalah. Bansos Ngedeme arepe coblosan. Mbon wonten malih? Sama hukumnya nek jari caleg. Ya buak ning guri omah kok dipangan wite berarti. Oh mboten napa-napa. Dadi nek ayam maupun kambing makan yang haram, itu disembelih dagingnya tidak menjadi haram. Itu bedanya di situ saja. Wallahu taala alam nggih. Wis terpaksa piye neh. Wong saiki Mas umume ngoten nggih. Dadi yo tunggale ngono kula cah ngarit nyolongan. Apa terus wedhuse haram mboten? Sing haram nyolonge ngoten nggih. Bukan wedhuse dadi haram. Mulane ngantek ana aku duwe tangga iku sing apa iku ngantek gak gelem korban nganggo wedhus Jawa. Mergo apa? Biasane sing ngarit nyolong nggone tangga. Gak gelem ndek ngantekan. Biasane wedhus Jawa dipakani pakanan colongan ngoten. Dadi ya gak gelem korban wedhus Jawa wonten ngoten ngantekan nggih. Tapi enggak haram nggih, sampean wedhus Jawa pun enggak haram meskipun sing ngarit oleh nyolong nggih. Maka gak berpengaruh di halal harame kambing, tapi sing haram nyolong itu sendiri. Wallahu taala alam. Semoga kajian ini membawa berkah nggih, semoga menambahkan iman kita nggih, iman kita semakin bertambah, semakin menjadi iman yang sempurna nggih. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.